Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai program kultum ini, saya tes dulu semangatnya. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah, sehat, walafiat, aman, mantap. Makro, Mabit Quran Ramadan. Takbir. Ya, saya buka program kultum ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung pada intinya saja. Saya panggilkan Abdurrahman, peserta pertama dalam kultum ini. Dipersilakan. Amin. Sambal. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu ayat suci Al-Qur'an dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45 yang berbunyi apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma uhiya ilaikal kitabi mi aqimis shalah. Fala mana kau? Inna salata tanha 'anil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oh iya tadi. Dari ayat ini Allah menegaskan kepada kita, bacalah Al-Quran dan laksanakanlah salat. Jadi marilah kita membaca Al-Quran dan melaksanakan salat. Karena apa? Karena sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi jika dia salat tapi masih melakukan perbuatan keji dan munkar, maka perlu dipertanyakan salatnya, apakah benar-benar karena ketaatannya kepada Allah atau hanya sebatas kewajibannya. Jadi marilah kita perbaiki salat kita dan kita berbanyak lagi membaca Al-Quran. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguh Allah melihat, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itulah penampilan dari sahabat kita, teman-teman kita yang bernama Abdurrahman. Silakan beri tepuk tangan. Ya, setelah ini pekan kedua yang dilanjutkan oleh Afgan Syahreja Tanjung. Menengah. Ya, dipersilakan. Mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saya akan menjelaskan ayat dari surah Al-Zukhruf, yaitu berbunyi wala yasuddaqumus syaitan innahum lakum aduwwum mubin. Artinya, dan janganlah kamu sekali-sekali dipalingkan oleh setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam kehidupan ini kita tidak pernah lepas dari yang namanya godaan setan. Setan merupakan makhluk Allah yang tugasnya menjerumuskan manusia ke jalan keburukan, apalagi ketika orang-orang beriman berkumpul dalam satu perkumpulan yang di dalamnya terdapat kebaikan, maka disuka dan berusaha memalingkan ke arah keburukan. Contohnya di tempat ini saat program kultum, setan berusaha memalingkan perhatian kita sehingga pada saat kultum berbicara dengan temannya begayaan, bahkan ada yang tertidur. Maka dari itu jangan mau dipalingkan oleh setan, karena setan musuh nyata bagimu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ya, itulah penampilan dari sahabat teman kita yaitu Afgan. Silakan beri tepuk tangan. Ya, setelah ini akan dilanjutkan oleh Habib Daus untuk memperjelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pada sore hari ini? Alhamdulillah, tetap sama sehat walafiat, hangat, manfaat, makruh, mabit Quran Ramadan. Takbir. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Di sore hari ini pada asar tanggal 21 Ramadan kembali kita diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Wala yasuddannakumus syaitan innahu aduwwum mubin. Dan setan itu memalingkan dirimu. Ingat, setan itu kerjanya memalingkan manusia dari jalan yang hak, dari jalan yang benar. Innahu aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Tadi kita mau Afgan, pasti kita lagi begini, dipalingkan setan, dibikinnya kita ngantuk, bikinnya kita tidur. Supaya kita berpaling dari yang hak, dari yang benar. Itu pesan Afgan tadi. Afgan mau ngaji, dipalingkan setan, disuruh naik ke atas. Naik ke atas Afgan, tidur aja. Nah, itu dipalingkan oleh setan. Peristiwanya sudah terjadi kemarin. Pas lagi Ramadan, ternyata di atas dipalingkan oleh setan. Makanya kita perlu diingatkan di tempat ini jangan sampai kita dipalingkan oleh setan. Perlakukan setan itu sebagai betul-betul musuh yang nyata. Nah, jadi kalau engkau malas, culas, apalagi malas, culas, beringas, itu berarti kau sudah dipalingkan oleh setan. Jangan sampai dipalingkan oleh setan. Macam-macam akal-akalnya. Pas ngaji cari tempat tersembunyi supaya bisa guring. Padahal guring bisa aja, sabar, tahan sebentar. Nanti habis orang ngaji, ayo aja anak guring. Habis selesai program kayak zuhur tadi kan, kita kultum, habis kultum kita murojaah, juz 21. Tuntung murojaah, ayo aja tidur. Tapi jangan sampai dipalingkan oleh setan. Pas mau sholat asar masih tetap guring jua terus. Kadang mau bangun-bangun, itu berarti engkau telah dipalingkan oleh setan. Setan itu musuh yang nyata bagimu. Oleh karena itu waspadalah. Apalagi di hari-hari terakhir Ramadan ini, maka setan semakin kuat. Kalau katakan Rasul katakan kan, kalau datang bulan Ramadan, setannya diikat. Jin, setan, iblis diikat. Tetapi manusia-manusia yang berkeliaran dan jadi setan itu banyak. Setannya diikat, tapi syayatinal ins, ada manusia-manusia yang jadi setan yang berkeliaran. Setan berikungan. Apakah di makro ini banyak setan yang berkeliaran? Kalian tahu adalah dirimu sendiri. Kalau engkau di tempat ini malas, culas, tidak mau sholat malam, tidak mau berjamaah, tidak mau baca Quran, susah diatur, berarti kau sudah berubah menjadi sosok syaitan. Quran mengatakan syayatinal ins, manusia-manusia. Setan tapi dalam bentuk sosok manusia. Ada yang bujur-bujur setan, ada. Setan yang paling gagah, yang paling tampan itu jauh lebih buruk, lebih jelek daripada manusia yang paling jelek. Setan yang paling tampan, yang paling gagah dari kaum setan itu jauh lebih tampan manusia yang paling jelek. Bayangkan tuh betapa buruknya yang namanya setan ini. Jadi oleh karena itu jangan kau biarkan dirimu yang menjadi setan. Setannya diikat, tapi sekarang dirimu yang jadi setan. Apa buktinya? Tuh kemarin makan. Termasuk Afgan. Afgan kan? Adalah sakit. Afgan sakit kan? Hati. Oleh sebab itu jangan lagi biarkan dirimu jadi setan di sisa hari yang terakhir. Oke lah, kita masih banyak salahnya, masih banyak lalainya, masih banyak lupanya, ya kan? 20 hari Ramadan, tapi mulai 21 sampai 29 Ramadan buat dirimu kembali kepada fitrah dirimu sebagai manusia. Manusia itu semangat, manusia itu rajin, manusia itu berbagi, manusia itu rendah hati, manusia itu berjuang, manusia itu beribadah. Itu namanya fitrah manusia. Kita latih diri kita selama 9 hari ini untuk mengembalikan kedudukan kita sebagai manusia. Yang 11 bulan yang lalu kita berubah.
jadi batu, jadi besi, jadi monyet dan sebagainya. Ada manusia-manusia batu yang keras. Ada manusia-manusia besi yang berkarat. Ada manusia-manusia monyet yang serakah. Maka masuk 10 hari terakhir ini, sabar dulu, tenang dulu, tenang. Masuk 10 hari terakhir ini, kita buanglah sifat-sifat hewaniah itu, kembalikan kedudukan kita sebagai manusia. Kalau engkau tidak mau kembali sebagai manusia, maka kau jadi setan. Kalau kau tidak sholat, jadi setan. Kalau kau tidak sholat, jadi setan dirimu. Kalau kau tidak puasa, jadi setan. Maka kita kembalikan fitrah kita. Jadi orang yang berhasil dalam 9 hari ini, nanti dia di 1 Syawal kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Artinya dia kembali kepada nilai-nilai kebaikan. Manusia itu fitrahnya suka berkasih sayang, bukan berkelahi. Yang suka berkelahi itu harimau. Yang suka cakar-cakaran itu kucing. Manusia itu fitrahnya berkasih sayang. Manusia itu fitrahnya berbagi. Manusia itu fitrahnya menolong. Yang serakah bukan manusia, monyet. Manusia itu sifatnya rendah hati, bukan sombong. Yang sombong adalah jangan pula arif yang sombong. Ulangi, manusia itu rendah hati. Yang sombong adalah iblis. Jangan arif dibilang sombong, iblis. Nah, jadi kalau ada orang yang sombong, berarti dia adalah datang Ramadan, hari terakhir Ramadan. Ayo anak-anak SMP, jangan jadi iblis, jadilah manusia. Yang susah diatur, dipukul-pukul dulu pantatnya baru ikut. Siapa tuh? Kambing, sapi, dipukul pantatnya baru mau. Kuda dipukul pantatnya baru mau lari. Kalau tuh kada mau lari. Jangan sampai dipukul-pukul dulu, dimarah-marahi, diteriak-teriaki, "Oi, bangun-bangun," baru bangun. Itu taubatnya seperti kambing, sapi, kuda. Keledai, kuda lumping. Jangan jadikan dirimu seperti hewan. Alhamdulillah. Ulaika kal-an'am bal hum, mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk lagi kata Allah. Jangan, kita bukan hewan, kita adalah manusia. Ramadan ini mendidik kita untuk kembali sebagai manusia. Makanya yang berhasil Ramadan nanti, dia keluar sebagai manusia fitrah, kembali kepada nilai-nilai kebaikan, kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa kembali kepada nilai kemanusiaan? Bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari gangguan-gangguan setan yang membuat kita menyimpang? Caranya yang pertama, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Istaqimu. Pesan dari saudara kita Abdurrahman. Ya Abdurrahman, Masya Allah anta al-Arabi. Asli Arabi. Mu'min, anta Arabi, mu'min. Ya mu'min, anta Arabi. Ya al-Arab asyaddu kufra wa nifaqo. Apakah orang Arab yang keras dan bersifat munafik? La. Al-a'rabu asyaddu kufra. Itu ada taubah tuh. Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqo. Pernah mengatakan orang Arab itu sangat keras dan sangat besar kemunafikannya. Tetapi bukan Abdurrahman, tetapi bukan mukmin. Mereka adalah Arab asli, bukan Arab Badui. Mereka Arab-Arab yang bertakwa yang kepada Allah. Tidak semua orang Arab, maksudnya sama aja. Bukan orang Arab sama aja, ada orang Arab yang bertakwa, tapi kan ada juga orang Arab yang jahil, namanya Abu Jahal. Abu Jahal kan orang Arab, kan ada Abu Jahal. Asli orang Arab. Abu Lahab asli orang Arab. Nah, mereka jahat, tapi ini bukan Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Ini adalah Abdurrahman. Itu adalah mukmin absar. Mereka Arab-Arab yang bertakwa kepada Allah. Abdus Salam.
Nah, jadi caranya supaya kita terlepas dari setan yang menyimpangkan kita itu utsluma uhi ilaika minal kita baca Quran yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Baca Quran. Makanya orang yang tidak baca Quran dia akan disimpangkan oleh syaitan dan dia akan jadi temannya syaitan. Yang tidak baca Quran Allah mengatakan berteman dengan syaitan. Kalau sudah berteman dengan syaitan lama-lama jadi syaitan. Maka lihat di negeri kita ini banyak orang-orang yang kesyaitanan karena tidak membaca Al-Quran. Waman a'radu fa innahu apa? Waman a'radu an zikri fa innahu ma'isyatan dongka. Bukan itu, bukan. 43 Zuhruf apa? Zikrur Rahman yuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Nah. Zikrur Rahman wa man a'radu zikrur Rahman yuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Barang siapa orang yang berpaling dari pengajaran Allah Al-Quran, pengajaran Allah yang Ar-Rahman itu Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Allah jadikan setan sebagai teman dekatnya. Surah Az-Zuhruf 43 ayat 43. Iya. Kalau ada salah pokoknya wa may yashu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Hah? 4336. Wa may yashu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa orang yang berpaling dari pengajaran Allah yang Rahman yaitu Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Allah jadikan syaitan sebagai temannya. Oleh karena itu di sini banyak-banyak baca Quran. Kalau kau tidak baca Quran, kau yang jadi syaitannya. Orang lain ngaji semua, orang lain menghafal Quran semua, orang lain murojaah, kau tidur sendirian, kau sudah jadi syaitan pada saat itu. Na'udzubillah. Utsluma uhiya ilaika minal kitab. Yang kedua, wa aqimis shalah, tegakkan salat. Wa aqimis salat, sungguhnya salat itu adalah mencegah dirimu dari berbuat keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan banyak-banyak ingatlah kepada Allah. Wala dzikrullahi akbar, ingatlah Tuhanmu yang maha besar. Jadi salat itu cara kita untuk mengingat Allah, ya kan? Aqimis salata lidzikri, tegakkan salat untuk mengingat Allah. Tegakkan salat supaya kita ingat kepada Allah. Yang barangkali selama ini kita lupa kepada Allah, dengan salat yang kita kerjakan kita ingat lagi kepada Allah. Aqimis salata lidzikri wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Mudah-mudahan kita semua majelis Allah lebih tahu siapa orang-orang yang mau berbuat betul-betul dengan kebaikan. Jadi bagaimana caranya supaya lepas dari gangguan setan? Baca Al-Quran. Yang kedua, tegakkan salat. Baca Quran, tegakkan salat, suka menolong, selamat sedekah. Enggak usah banyak-banyak. Anak TCA ini amalan enggak usah banyak-banyak. Sedikit aja tapi terus menerus. Apa tuh? Baca Quran, tegakkan salat, infak, asi. Semuanya asi. Asi. Al-Quran dibaca, dipahami, diamalkan. Salat ditegakkan di awal waktu. Infak diberikan dengan keikhlasan. Asi. Al-Quran, salat, infak. Kuncinya di sini banyak-banyak minum asi, kita akan sehat. Kita akan bayi sehat, banyak-banyak minum asi. Tapi bukan asi asasi ibu. Al-Quran, salat, infak. Kita akan baik. Demikian kita tutup kultum di sore hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perjuangan murojaah juz 21. Silakan semua.